Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam program Sitama, serupa tapi tak sama, membahas kedalaman diksi Al-Quran yang seringkali diterjemahkan dengan pemaknaan serupa dalam mushaf terjemah yang biasa kita baca. Saudariku, saudaraku, pernahkah kita kembali membaca akan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW di Gua Hira itu, di usia beliau 40 tahun, 6 bulan, 12 hari seperti yang kita baca dalam sejarah yang sampai kepada kita itu? Bukankah ayat ini, firman ini dibuka dengan kalimat Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu coba Anda bandingkan dengan firman Allah yang membuka perintah salat kepada Rasulullah SAW, tercantum dalam Al-Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45 itu, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Bukankah jika Anda membuka mushaf itu pun diterjemahkan dengan makna serupa, bacalah. Jika Iqra, wahyu pertama, diterjemahkan dengan bacalah. Utlu, pembuka perintah sholat, diterjemahkan dengan bacalah. Kini hadir satu pertanyaan besar. Jika kedua diksinya berbeda, namun kenapa terjemahannya bisa serupa? Program Sitama kali ini akan membahas kedalaman makna Al-Quran dari diksi perbedaan Iqra dan Utlu. Baik, kita akan fokus sejenak dalam paparan dimaksud. Iqra yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai firman pembuka wahyu pertama berasal dari akar kata qara'a, yaqra'u, qira'ah. Qara'a, yaqra'u, kemudian sifatnya disebut dengan qira'ah. Sedangkan Utlu, firman yang membuka perintah salat tersebut dalam Al-Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45 berasal dari kata tala, yatlu, tilawah. Keduanya, tadi saya katakan, jika Anda membuka mushaf Quran surah 96 ayat yang pertama, bandingkan dengan Quran surah ke-29 ayat 45, yang satu dibuka dengan Iqra, yang kedua dibuka dengan Utlu, namun keduanya diterjemahkan dengan makna yang serupa, sama-sama bacalah. Hadir pertanyaan, jika diksinya berbeda, mengapa terjemahnya mesti serupa? Baik, mari kita lihat, teman-teman sekalian, secara bahasa, jika kita merujuk kepada gramatikal bahasa Arab, menggali kata Iqra bersumber dari kata qira'ah. Secara umum, kata qira'ah dalam pendekatan bahasa diterjemahkan, diartikan pada aspek bacaan yang umumnya tidak menuntut kepada pelakunya untuk memahami apa yang dibaca. Cukup sekedar Anda bisa membaca, cukup sekedar Anda bisa mengetahui apa yang tengah sekarang dibaca, cukup Anda bisa mengeja dengan benar, maka secara bahasa di dalam gramatikal bahasa Arab diungkapkan dengan diksi qira'ah. Iqra kata perintahnya, qara'a infinitifnya, yaqra'u presentnya, qira'ah itu sifatnya. Berbeda dengan tilawah. Tilawah kata perintahnya utlu, kemudian kata kerjanya tala, presentnya yatlu, bukan sekedar membaca, tapi dia mengandung dua turunan utama selain sekedar bacaan. Baca, pahami
apa yang dibaca. Setelah paham, maka amalkan apa yang telah dipahami itu. Aktualisasikan apa yang telah dimengerti itu. Jika dari konsep dasar ini Anda telah memahami, mengetahui, maka sekarang kita akan lihat kedalaman bahasa Al-Quran. Sekali lagi, saya sering katakan, banyak sekali diksi dalam Al-Quran memberikan isyarat kepada kita bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah. Mustahil ada campur tangan manusia dalam susunan firman ini. Mustahil ada rekayasa manusia dalam penunjukan dan pemilihan diksi-diksi pada ayat-ayat yang menautkan, pada ayat-ayat yang merangkai firman Allah yang sangat mulia ini. Perhatikan teman-teman sekalian, wahyu pertama turun. Allah sampaikan pada seorang manusia yang ummi, tak pernah belajar membaca, tak pernah belajar menulis, tak punya guru membimbing untuk membaca, tak pernah sekolah. Jika wahyu pertama turun, disampaikan dengan kalimat tilawah, utslu. Allahu Akbar. Bagaimana kita membayangkannya? Seakan-akan perintahnya bukan hanya menuntut untuk membaca, tapi juga menuntut untuk memahami apa yang mau dibaca. Tapi ketika perintah yang disampaikan hanya menggunakan kata iqra, 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 maka apa yang dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ana biqari. Jangankan untuk paham, baca pun tak bisa. Jangankan untuk mengerti, membaca pun tak mampu. Maka tepat ketika Allah menurunkan wahyu pertama dengan menggunakan kalimat iqra, seakan-akan ingin menegaskan keummian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmahnya. Kenapa wahyu pertama diturunkan menggunakan kalimat iqra, bukan utslu? Seakan Allah ingin menegaskan, Nabi Muhammad itu jangankan paham, baca pun tak mampu. Sehingga beliau kemudian menegaskan dengan menggunakan huruf mim, nafi, ma, kemudian disertai dengan ba setelahnya untuk taukid. Ma ana biqari. Aku benar-benar tak bisa baca. Jangankan paham, baca pun tak mampu. Untuk menegaskan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan rekayasa seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak bisa paham sesuatu bacaan, yang tak punya latar belakang pendidikan ilmiah, tidak pernah punya guru. Maka Allah akan menegaskan dari manusia ummi ini akan turun bimbingan wahyu yang akan mengubah tatanan kehidupan dunia hingga masa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah kedua yang paling menarik, bukankah fase ini adalah fase awal pendahuluan sebelum Nabi diutus untuk berdakwah, sebelum mengajak manusia secara terbuka, dan itu terjadi pada usia beliau yang ke-44 tahun. Artinya 4 tahun setelah peristiwa Iqra itu turun, dengan turunnya surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya ayat yang memerintahkan Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan, mulai mengajak manusia. Saudaraku, 4 tahun dari mulai fase Iqra sampai ke fase berdakwah terang-terangan, turunlah kemudian ayat-ayat pembekalan, ayat-ayat ilmu, ayat-ayat bimbingan. Seakan ini ingin memberikan pesan kepada kita semua. Jika Anda ingin mulai beraktivitas di passion apapun, mulai ingin mengajak orang, mulai ingin menawarkan sesuatu pada orang lain, mulai ingin berbisnis dengan sesuatu, mulai ingin berdakwah, mulai ingin mengaji, mulai ingin mengajar, mulai ingin mengajak, maka jangan sampai semua itu Anda kerjakan dengan kosong bekal ilmu pengetahuan. Maka mulai sekarang belajar, mulai buka wawasan. Karena itu spirit Al-Quran mengajarkan dengan semangat ayat Iqra, seakan-akan Allah ingin mengatakan, buka wawasan engkau sebelum Anda ingin jadi apapun. Silahkan banyak bacaan, baca ini, baca itu, belajar bahasa. Karena mustahil Anda bisa menguasai satu bahasa kecuali dengan membacanya, kecuali dengan belajar mengejanya, kecuali dengan belajar untuk bisa melafadzkannya. Karena itulah saudaraku, karena itulah saudariku, Iqra membuka
wawasan kita, untuk menyiapkan pengetahuan sebelum kita mengerjakan apapun dalam kehidupan. Iqra memberikan pesan kepada kita bagaimana budaya membaca itu penting untuk menghadirkan wawasan yang luas, pengetahuan yang dalam. Karena itulah Al-Quran bahkan mengapresiasi orang yang gemar membaca, sampai Nabi menyebutkan seorang yang baru belajar Al-Quran saja, setiap hurufnya dihitung 10 kebaikan, dan jika dia mulai belajar mengejaknya, walaupun ada kesalahan, tetap diapresiasi dengan 10 pahala yang lain untuk memotivasi ia agar lancar dalam membaca. Hal yang paling menarik ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah matang dengan segala pengetahuan yang telah Allah tanamkan dalam jiwanya. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. Ditanamkan pengetahuan dalam jiwa beliau, dibimbing oleh Allah dengan pengajaran dan hikmah, sehingga tertanam pada diri beliau segala nilai pengetahuan Rabbani yang membimbing umat pada kebaikan. Turunlah kemudian perintah ibadah untuk menunaikan salat di usia 52 tahun sebelum beliau hijrah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa lafaz yang Allah turunkan untuk membuka perintah salat ini? Iqra bukan pilihan, tapi utlu, itu yang menjadi diksi Al-Quran. Surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Perhatikan cara menerjemahkannya. Sebelum engkau menunaikan salat dengan sempurna, maka baca dahulu ma uhya ilaika minal kitab, semua apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertuang dalam bimbingan Al-Quran, yang tidak ada celaknya, yang tersusun dengan sempurna. Maka perintah salat diiringi dengan perintah untuk belajar, untuk membaca seluruh hal-hal terkait dengan teknis salat yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, perintahnya menggunakan kata utslu dengan 3 turunan makna yang tadi kita uraikan. Baca, pahami apa yang dibaca, lantas baru amalkan apa yang telah dipahami itu. Seakan isyaratnya begitu tajam. Sebelum engkau sholat, kalau ingin sholatmu sempurna, maka pelajari dulu bacaan-bacaan sholat. Pelajari dulu gerakan-gerakan sholat. Pahami dulu apa maknanya takbir itu. Apa maksudnya doa ruku itu. Apa maknanya doa sujud itu. Sampai dimulai awal hingga berakhir dengan salamnya. Itulah cara sholat yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Seakan-akan Allah memberi isyarat kepada kita, jangan sampai engkau menunaikan ibadah tapi tidak paham apa yang dikerjakan. Tak mengerti apa yang dilakukan. Awas, hati-hati. Jangan-jangan isyarat ini justru tajam menyindir kita yang hidup di masa kini. Justru tajam mengenai kita yang hadir di era kekinian. Jangan-jangan selama ini banyak orang sholat tapi tidak mengerti apa yang dilakukan dalam sholatnya. Tidak sedikit orang sholat tapi tidak paham apa yang dibaca dalam sholatnya. Jujur, tanyakan pada diri Anda, saya, kita, apakah selama ini mengerti dengan kalimat takbir yang kita ungkapkan? Allahu Akbar. Atau jangan-jangan ruku tidak ngerti yang dibaca, sujud tidak paham yang diungkapkan. Bagaimana Anda bisa khusyuk dalam sholat kalau Anda tidak mengerti apa yang dilakukan? Dalam urusan dunia saja, Anda sampai sekolah berapa tahun? SD 6 tahun, sebelumnya diawali TK 2 tahun, 8 tahun. Tambah SMP 3 tahun, 11 tahun. SMA 3 tahun, 14 tahun. Kuliah S1 4 tahun, 18 tahun.
S2 2 tahun, 20 tahun, S3 2 tahun, 22 tahun. 22 tahun Anda belajar untuk memahami akan apa yang Anda akan kerjakan. Bukankah mustahil Anda bisa bekerja kalau nggak paham apa yang dikerjakan? Apa mungkin Anda diterima di pekerjaan kalau nggak ngerti apa yang akan dilakukan? Sekarang untuk urusan dunia saja, Anda belajar 22 tahun. Kenapa untuk urusan akhirat yang 5 kali Anda kerjakan, 17 rakaat Anda lakukan, yang akan dibawa bekalnya abadi sampai menghadap Allah, Anda tidak punya waktu untuk belajar itu semua. Maka mulai hari ini, kita bawa spirit Al-Quran. Dimulai dengan ibadah. Mulai dengan sholat. Mulai dengan sholat kita, pekan pertama ini, mulai belajar apa yang akan kita kerjakan. Takbir, pahami apa yang kita ungkapkan. Lisan mengucapkan Allahu Akbar, fikiran menerjemahkan Allah yang maha besar. Hati meresapi, ya Allah, aku berikrar setiap waktu Engkau yang paling besar. Tapi dalam keseharian aku sering membawa kebesaran dalam diriku. Merasa besar dibanding orang lain. Sombong dengan tetangga. Yang paling hebat dibandingkan pasangan. Yang paling unggul dibandingkan dengan kawan-kawan. Aku tobat ya Allah. Karena itulah Anda mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jika dalam salat ini aku masih membawa kesalahan, mohon ampuni, maafkan dan hapuskan kesalahanku serta jauhkan aku dengan kesalahan yang aku perbuat seperti Engkau jauhkan antara timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Aku tidak ingin ya Allah. Aku tidak ingin ya Allah bertemu dengan kesalahanku nanti di akhirat saat Engkau tampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Spirit utlu juga bisa dibawa, tilawah bisa diterapkan dalam dunia pengetahuan. Jangan sampai Anda mengerjakan sesuatu tanpa memahami yang Anda kerjakan. Jangan sampai bahkan Anda belajar tanpa paham apa yang Anda pelajari. Hei, anak-anak bangsa. Hei, warga negara Indonesia. Hei, para pelajarku. Hei, kawan-kawanku. Mulai sekarang robah, apalagi jika Anda seorang muslim. Jangan sampai hanya duduk di kelas paling depan atau bahkan ada yang paling belakang, tak pernah mau bertanya, kadang-kadang tiduran, cukup belajar saat mau ujian. Ini bukan karakter muslim. Ini bukan karakter insan beriman. Mulai hari ini, spiritnya datang ke kelas, duduk paling depan, tanyakan yang tak paham, sampai Anda mengerti, dan dengan pengertian itu, praktekkan ilmu yang telah Anda pelajari. Pulang, bangun bangsa kita, makmurkan negeri kita. Kita bangsa hebat. Kita bangsa besar, sumber daya kita paling luar biasa, energi kita paling banyak, dan kita dianugerahi kepintaran yang tidak mudah didapatkan di seantero wilayah bumi saat ini. Karena itu, bawa spirit Al-Quran, belajar untuk menambah wawasan dengan spirit Iqra, dan pahami apa yang kita pelajari dengan spirit tilawah, amalkan dalam kehidupan. Tama. Serupa tapi tak sama. Membawa satu perbedaan dengan memahami kedalaman diksi Al-Quran. Selamat berikra, tampilkan tilawah, dan semoga Anda bisa menjadi manusia berkualitas ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.